Jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali bertemu hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai 20. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 62, baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kebahagiaan kami nyata ketika firman kami dengarkan dan kami hidup di dalamnya. Berbagai pergumulan akan teratasi dan kami menemukan kebahagiaan sejati itu. Kami akan merenungkan firman Tuhan dan gelora kasih-Mu, kebahagiaan mengalir akan kami rasakan. Untuk itu, mohon hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, memimpin kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Saya membacakan bagi kita. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, sebab segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genaplah jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemenangan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktunya kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, tekanan hidup, permasalahan, kalau dalam kisah ini berbagai permasalahan di jemaat dengan orang-orang Yahudi khususnya yang banyak dibicarakan. Saya kembali dengan tekanan kehidupan. Kalau sampai pertahanan diri juga kurang, maka orang bisa merasa hambar dalam mendengarkan pemberitaan Injil. Atau malah mungkin saling tuduh. Dan menyebabkan firman itu tidak menjadi berkat baginya. Kalau saya umpamakan, itu seperti serangan bakteri atau virus, ya, atau jamur terhadap kekebalan tubuh kita. Jadi kita bisa kalah. Jadi yang dari luar besar, yang dari dalam untuk menahan tidak kuat. Dibutuhkan kekebalan buatan yang membantu. Itu bisa disebut dengan imunisasi, atau seperti sekarang itu diadakan vaksinasi terhadap serangan corona, virus yang ganas yang sekarang sedang mewabah menjadi pandemi. Penindasan yang berat, ajaran sesat, tekanan hidup, kesulitan berjemaat, gitu ya, kesulitan berjemaat, atau sulitnya menerima perbedaan-perbedaan, disadari oleh Paulus bahwa itu cukup besar, ya, cukup besar. Namun yang Paulus ingin angkat adalah jemaat dalam situasi seperti itu justru mereka bertemu Tuhan. Jadi firman Tuhan menyapa mereka. Nah, disinilah letaknya. Kita akan berusaha memahami begitu rupa bahwa firman Tuhan itu disampaikan oleh seseorang, oleh Paulus, oleh alat yang lainnya. Lalu seorang percaya itu dia bertemu dengan Tuhan yang menyampaikan kepada dia. Kalau saya umpamakan begini, atau yang sering kita buat ya dalam perjamuan kudus, itu kan seorang pendeta yang menyampaikan, ya, sakramen itu dilayankan oleh seorang pendeta. Lalu yang kita hayati adalah bahwa Tuhan yang mengerjakan. Jadi kita bertemu dengan Tuhan yang memberikan tubuh dan darahnya. Jadi memang orang bisa terpengaruh dengan pendetanya atau pelayannya, tetapi orang yang benar-benar bergumul, mempersiapkan diri, dia akan ketemu Tuhan yang memberikannya, memberikan tubuh dan darahnya untuk keselamatannya. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang Tesalonika. Dan inilah yang membuat Paulus merenungkan begitu rupa, mengajak jemaat untuk memang lebih merenungkan kehidupan. Saya juga membayangkan saat pandemi seperti sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan semakin dekat sama Tuhan. Karena apa? Karena dia merenungkan. Selama ini bisa saja dia sebelum pandemi itu memberikan pelayanan, melakukan tugas-tugas. Tapi kemurnian pelayanan dan tugas-tugas itu juga bisa direnungkan sekarang. Karena bisa terjadi bahwa memang kurang murni gitu loh. Tetapi sekarang jadi lebih murni. Karena apa? Peristiwa-peristiwa ini membuat kita benar-benar semakin dekat dengan Tuhan bagi seorang pelayan. Begitu juga dengan jemaat. Ketika dia
menerima firman, bayangkan kalau dulu bisa bertatap muka ketemu dengan pelayan, sekarang dia melalui media, bisa pakai HP, ya, bisa pakai televisi. Dan disitulah letaknya, dia bertemu dengan Tuhan. Dia benar-benar bergumul. Dan dia memberi, dia juga lahir dari dalam dirinya. Jadi kemurnian, ketulusan muncul. Nah, seperti itu ya jemaat di Tesalonika. Dengan tekanan-tekanan yang luar biasa, permasalahan yang ada, mereka justru semakin merenungkan. Di situ yang mau diangkat oleh Paulus. Karena itu saya akan fokus dengan dua hal saja. Dengan dua hal saja. Yang satu hal itu kita renungkan pada hari Minggu yang lalu, dan yang berikutnya sesuai dengan pembacaan kita. Karena yang lalu juga dari Tesalonika, ini kita bisa merenungkan di hari Rabu. Nah, jadi ada dua pelajaran dalam perenungan ini. Bagaimana cara warga jemaat menerima firman Allah melalui seorang hamba dengan sukacita. Ada dua, ya. Yang pertama itu pembacaan yang lalu, hari Minggu, bahwa Roh Kuduslah yang menolong. Ada kuasa Roh Kudus. Karena itu ketika dia menderita, firman Tuhan itu diterima di saat itu dan dia tetap bersukacita. Dia bisa bersukacita dalam keadaan susah, ya. Karena memang Roh Kudus yang bekerja. 1 ayat 5. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Itu yang hari Minggu. Nah, saya sengaja angkat untuk kita dapat menghayati bahwa memang benar, kalau Roh Kudus bekerja dan kita membuka diri begitu rupa, maka kita akan dapat bersukacita menerima firman. Ya, firman dia akan menjadi semacam kekuatan yang besar yang menggerakkan. Jemaat Bojonggede mengalami berbagai tekanan, kesulitan. Tetapi sampai sekarang dengan segala keadaannya, dia melakukannya dan itu semakin menyukacitakan. Ada program kerja yang dilakukan dan itu tertuju kepada masyarakat di Bambu Kuning juga. Apakah ini sekedarnya untuk menyenangkan? Kan bukan. Ini refleksi iman kita atas berbagai tekanan, tapi kita mengerjakannya dan disitulah sukacita sejati mengalir. Misalnya program penanaman bibit, atau kita bersama dengan di Posyandu, ya. Kita juga bisa ibu-ibu bisa bertemu untuk membuat karya bersama, sulam pita dan sebagainya yang bisa dilakukan. Itu kan sukacita mengalir seorang percaya menghadapi berbagai tekanan yang firman dijalankan. Roh Kudus yang bekerja. Tanpa kita membuka diri pada Roh Kudus, itu tidak akan terjadi. Nah, di sini, ini yang pertama. Dan ini penting sekali untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Bahwa firman Tuhan itu memang sampai kepada kita di dalam tekanan kehidupan, di dalam penindasan, di dalam kesulitan. Demikian juga ketika kita punya masalah keluarga, firman Tuhan itu juga sampai kepada kita dengan membantu kita, menolong kita, dan Roh Kudus yang bekerja untuk mengubahkan semuanya. Kita membuka diri untuk proses itu. Karena itu saya juga mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Ya, setelah hari Minggu yang lalu kita renungkan bersama, maka di hari Rabu ini mari kita angkat kembali hal seperti ini ya. Lalu yang kedua itu begini. Yang kedua ini terkait dengan cara kita. Kalau seorang pelayan menyampaikan khotbah
perenungan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita kerjakan? Itu maksud saya. Jadi, dia tetap menyampaikan dengan pengalaman-pengalamannya. Karena khotbah itu adalah refleksi dia, pelayan itu. Sehingga kemurniannya di dia, di pelayan itu. Sedangkan perumpamaan atau lain-lain itu hanya untuk memfokuskan. Jadi dia refleksi atas pengalaman-pengalaman imannya juga. Nah, kalau begitu, yang kita dengarkan sebenarnya adalah refleksi dari pelayan itu. Dia menjalankan tugasnya. Itu kan yang kita dengarkan. Tetapi, nah di sini, karena kita merenungkannya, kita itu menerima Allah yang memang sedang memberi sesuatu kepada kita. Jadi, kita justru mencari atau bertemu dengan Tuhan dalam perenungan seorang pelayan itu. Paulus menyampaikan pengalamannya, pergumulannya. Akhirnya sampai kepada jemaat. Karena itu khasnya Paulus seperti itu. Dan kalau jemaat betul-betul ingin bertumbuh, maka dia ketemu Tuhan melalui Paulus. Seperti itu ya. Itu sebabnya fokus kita harus kepada Allah yang mau memberkati Anda. Jadi tempatkan diri kita dalam berkat-Nya. Tapi ada seorang pelayan yang dipakai Tuhan untuk itu. Untuk itu. Nanti ini akan direnungkan lagi pada hari Minggu ya. Jadi bisa siapa saja. Nanti Kores. Nah, ini dia. Dari Rabu ini kita merenungkannya. Bahwa Paulus mengucap syukur. Karena jemaat sampai ke tahap itu. Karena itu dia tidak dibanding-bandingkan begitu rupa. Oh bagus khotbahnya. Karena menyentuh perasaannya. Ya tidak apa-apa, wajar saja ya. Karena memang hal itu juga bisa terjadi. Tetapi yang terutama adalah dia bertemu Tuhan yang menyapa, yang menyayangi, yang memberkati dia. Ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, jadi Paulus mengucap syukur karena jemaat sampai ke proses itu. Dia mengucap syukur kepada Allah tentu ya, mengucap syukur kepada Allah. Karena dalam tugas tanggung jawabnya itu bisa terjadi. Namanya seorang pelayan, dia akan senang sekali kalau jemaatnya sampai ke tahap seperti itu. Sehingga dia, pelayan ini sebagai alat, sebagai hamba, menjalankan tugasnya. Dan dia berusaha begitu rupa untuk memang Allah itu menemui jemaat. Dan disitulah hubungannya terjadi. Jadi kita mesti kalau mendengarkan firman, melalui perenungan seorang pelayan, dengan pengalaman-pengalaman imannya atau refleksi imannya atas realita, pengalaman-pengalaman yang ada bersama dengan Tuhan, dan mengangkat bagaimana Alkitab menyaksikan hal seperti itu. Seperti itu. Jadi seorang pelayan pastilah sangat bersyukur sekali kalau sampai ke tahap seperti ini. Jadi ya, Paulus mengucap syukur kepada Allah karena memang jemaat bertemu dengan Allah. Jadi unsur manusia ya, bukan sebagai perkataan manusia, bukan. Jadi harus ke situ dia. Harus lebih bisa melihat, merasakan dan menjalankan yang Tuhan. Ya, bukan pengalaman seorang pelayannya yang dijalankan, tetapi itu hanya sebagai sarana untuk jemaat itu berpengalaman dengan Allah dalam praktek kehidupan sesuai dengan firman-Nya. Jadi dengan cara seperti itu, maka
sukacita Paulus bertambah-tambah dan mengucap syukur kepada Allah. Nah, ini menandakan bahwa Paulus rendah hati. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa dia jalankan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka dia akan berusaha sedemikian rupa. Itu seorang yang rendah hati. Dia akan menjalankan dengan sungguh-sungguh, kemuliaannya bukan pada dirinya. Ya, dia juga tidak mengandalkan begitu rupa. Ya. Bagi jemaat yang mendengar, maka dia dapat bersuka cita juga. Karena apa? Karena ada seorang pelayan yang mengarahkan mereka hidup, ya, mereka hidup di dalam Tuhan yang mengasihinya, yang selalu menolongnya, memberikan berkat dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman kita berbeda-beda. Pergumulan jemaat juga berbeda. Karena itu, kita akan khusus, ya, setiap orang itu istimewa di hadapan Tuhan. Dan tentu saja saya akan sangat bersukacita kepada Tuhan jika dalam perenungan ini juga jemaat itu bertemu dengan Tuhan dengan pergumulan jemaat sendiri. Dan jemaat di sektor 1, sektor 2, sektor 3 berbeda. Bahkan suami sama istri pun punya perbedaan-perbedaan. Jadi setiap orang khusus bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan. Firman Tuhan itu betul-betul menolong kita. Ya, menolong kita, karena itu selalu renungkanlah firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ya, apapun permasalahan kita, dengan kita merenungkan sungguh-sungguh, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan sejati mengalir dalam kehidupan ini. Selamat terus merenungkan firman Tuhan. Tuhan selalu ada, selalu memberkati saudara-saudara, dan kita semua bersyukur ya bahwa sampailah kepada tahap yang seperti itu dalam hidup ini. Terpuji namanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 62 bait 4. Kasihnya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah, dan syair berikutnya. Kasihnya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah mengantarkan kami untuk menghayati bahwa Tuhan berfirman kepada pribadi lepas pribadi melalui pelayan hamba Tuhan. Karena itu seorang hamba akan bersuka cita karena jemaatnya bertemu Tuhan, kekasih jiwanya, dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Karena itu kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, agar mereka tetap rendah hati dan tetap sebagai alat hamba Allah. Demikian juga jemaat memperlakukan pelayannya sebagai hamba Allah, menyayanginya, sehingga dalam kehidupan bersama ada sukacita mengalir, bahwa ada berbagai pergumulan, tetapi firman yang disampaikan juga dapat membawa sukacita di tengah pergumulan. Bahkan jemaat Tesalonika di tengah penindasan mereka bersukacita, mau menerima firman di tengah pergumulan, dan justru semakin dewasa. Demikian juga tahu cara merenungkannya, sebagaimana firman-Mu saat ini, bahwa yang menjadi fokus bukan kata-kata atau perbuatan atau refleksi manusianya, tetapi Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang mencintai mengasihi kami umat-Mu. Dengan begitu ya Allah,
kami akan bersaat teduh, berefleksi, bermenung, untuk sungguh-sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami dengan firman-Mu. Kami juga selalu rindu, kami membuka kitab suci kami dan Tuhan menerangi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga yang kami baca, kami dapat pahami dan kami jalankan juga. Kami menyerahkan berbagai pergumulan jemaat kami, jemaat Bojonggede. Berkat-Mu Tuhan agar mereka terus bersuka cita walau mereka menghadapi berbagai tekanan kehidupan, berbagai kesulitan, baik itu pribadi maupun bersama, baik dalam keluarga maupun persekutuan, atau komunitas yang lebih luas di masyarakat. Kami doakan jemaat terus berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena firman-Mu juga, Paulus bersyukur karena jemaat bersuka cita dengan firman. Mereka semakin dewasa. Kami doakan jemaat Bojonggede dengan segala peristiwa pergumulan yang dialami. Kami menyerahkan jemaat kami yang sakit untuk disembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka atas kehidupan Tuhan hiburkan. Kami doakan semua jemaat dalam kebahagiaan surgawi, menerima berbagai konsekuensi kehidupan tetapi mengucap syukur dan terus dipimpin Tuhan hidupnya. Kami menyerahkan juga kehidupan kami gereja-Mu, GPIB, secara khusus di Jabar 2, kami bersama, juga pimpinan kami Majelis Sinode mengarahkan kami memasuki kehidupan bergereja. Kami didampingi di situasi pandemi seperti sekarang ini. Kami percaya kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan. Dan inilah rangkaian doa kami. Demi Putra-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.